എന്റെ വഴിക്കെങ്ങാനും വന്ന് നിൽക്കാൻ പോയാ അവന്റെ കുടൽ ഞാൻ ആ മാട്ടുമിലിട്ട് മാത്തും. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action yang berjudul Keadakan, keluaran tahun 2024 akhir. Film ini mengisahkan perseteruan kepala preman penambang ilegal dengan inspektur baru di kota yang selalu ingin menggagalkan penambangan ilegal. Mulai dari cuman senggol-senggol, berlanjut sampai kematian yang tidak perlu. Belum lagi konflik-konflik antara mafia yang ikut terlibat. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan seorang kakek-kakek yang bernama Mustaka lagi sikat gigi pakai jarinya di malam hari. Rupanya Mustaka ini seorang penambang pasir ilegal yang sudah sesepuh di desa. Diceritakan kalau dulu itu sempat terjadi konflik besar antara penambang ilegal dengan polisi. Bahkan kejadian itu menelan banyak korban jiwa dari kedua belah kubu. Karena kondisi yang tidak aman, dua dedengkot mafia pasir yang bernama Manu dan Haidar Ali memutuskan untuk pensiun dari bisnis ilegal itu. Beberapa belas tahun kemudian, bisnis penambangan pasir ilegal itu pun kembali hidup karena anak-anak Manu dan Haidar Ali mulai menambang pasir lagi. Nah, di lain tempat diperlihatkan pertandingan bola tarkam. Bentar, itu kipernya nggak ada yang lain po ya. Kambingnya, totongnya si Sabit malah kena tendang sampai ngilu. Gara-gara hal itu juga lah sempat terjadi keributan antara Sabit dan si Sarat. Ada apa toh? Ada apa toh? Wish, bubar, Sabitnya ngambek. Nah, karena main bolanya udah kelar, Podri Kuntat pun ngasih saran mending nanti malam mereka nonton dangdut aja di desa daripada sepaneng. Malam harinya diperlihatkan seluruh warga desa kumpul di alun-alun karena ada festival desa. Karena nggak kelihatan, Podri meminta tolong si Bapu buat ngendong dia. Kok kayak anak curut ya? Kriwil, palamu minggir dikit. Tapi gara-gara disuruh kepalanya minggir, tuh orang pun malah ngamuk. Tak pelak terjadilah keributan di sana. Singkat cerita, daripada ribut, Sarat, Sabit, Podri, dan si Bapu memilih keluar aja dari area dangdut. Podri dan si Bapu memilih makan, sedangkan Sarat dan si Sabit memilih main judi kluthuk. Belum juga mulai, ada orang yang tiba-tiba mental. Rupanya orang yang mental itu adalah si Mani, anaknya si Manu. Sedangkan yang membuat Mani mental adalah si Sufi, anaknya Haidar Ali. Walaupun ayah mereka dulu bersahabat, tapi sekarang Mani dan si Sufi saling bersaing. Gara-gara perkelahian itu juga lah, gengnya si Sufi dan gengnya si Mani ikutan terlibat pertikaian. Nah, walaupun telat, polisi berhasil membubarkan perkelahian itu. Keesokan paginya, ibunya si Sufi yang bernama Subaidah dilaporin kalau semalam Sufi itu membuat keributan di festival desa. Tapi itu nenek-nenek langsung kabur pas si Sufi pulang. Adiknya Sufi yang bernama Devi nanya, semalam Sufi itu ngebukin siapa? Karena emang Sufi itu terkenal sebagai biang onar yang selalu saja membuat masalah. Emak pun mencoba menceramai si Sufi, jangan sampai bapaknya si Sufi itu tahu tentang hal ini. Kalau sampai dia tahu, pasti bapaknya akan ngamuk. Nah kan bener, pas Haidar Ali keluar, Sufi pun langsung kabur. Tak lama kemudian, Sufi pun mengantar pacarnya yang bernama Laksmi. Terlihat Laksmi itu cemberut, mukanya ditekuk. Laksmi itu nggak suka ngeliat si Sufi terus-terusan aja berantem. Apalagi yang diajak berantem itu kakaknya si Laksmi. Yes, Laksmi itu adiknya si Mani.
Gimana mereka bisa sampai ke jenjang pernikahan kalau kakaknya sangat membenci si Sufi? Namun Sufi mah bodoh amat. Dia itu nggak akan mentolerir siapa saja yang merendahkan dirinya. Nah, di rumah Haider Ali memanggil si Mustaka. Dia bertanya apakah Sufi masih berbisnis penambangan pasir ilegal. Tapi Mustaka nutup-nutupin kalau Sufi itu ikut terlibat dalam pertambangan pasir ilegal. Mustaka malah bertanya kenapa si Haider ini nggak menambang pasir lagi seperti dulu. Sekarang pasaran pasir itu sangat banyak untuk pembangunan rumah. Pasti Haider akan tajir melintir. Namun Haider udah nggak mau berkecimpung ke bisnis ilegal itu lagi. Terlalu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Malam harinya diperlihatkan gengnya si Sufi membantu mempersiapkan makan malam untuk festival desa. Tapi moodnya si Sufi langsung ambiar ketika melihat si Laksmi diantar sama kakaknya pakai motor. Untungnya Mani itu langsung pergi sehingga perkelahian pun tidak terjadi kembali. Dikala semua orang di desa sedang bersuka cita, Sufi, Sabit, dan si Sarat malah pergi ke kantor polisi. Dengan mengendap-endap, mereka berencana mencuri spare part truk yang disita polisi karena penambangan pasir ilegal. Karena ribut-ribut, ada polisi yang notis. Nggak mau ketahuan, Sufi pun langsung menyerang tuh polisi sampai ngeledak. Setelahnya, Sufi pun berhasil menggondol Aki dari truk itu. Esok harinya, Haider nggak sengaja bertemu dengan si Mani di warung. Haider itu meminta maaf karena perbuatan Sufi ke Mani. Haider itu nggak habis pikir, dia dan bapaknya si Mani itu merupakan sahabat baik. Tapi kenapa anak-anak mereka malah bertikai? Nah, di lain sisi, Sufi and the gang pun mencoba melobi seorang polisi kota yang bernama Krishna. Sufi pengen bekerja sama polisi itu agar penambangan ilegalnya bisa dijalankan. Ya, intinya tahu sama tahu lah. Kambingnya pembicaraan itu dilihat oleh si Haider yang lagi ngopi bareng sama si Mani. Malam harinya pas Sufi pulang, dia pun langsung diceramain sama bapaknya. Haider itu udah memperingatkan dan melarang si Sufi melakukan penambangan pasir ilegal. Pertambangan itu akan membuat orang bertikai dan akan memakan korban. Belum lagi sifat Sufi itu yang suka berbuat onar. Haider sudah bosan selalu membereskan semua kebodohannya si Sufi. Tapi Sufi malah nggak mau mendengarkan bapaknya. Bahkan Sufi memilih diusir daripada harus mendengarkan omongan bapaknya. Tak lama kemudian diperlihatkan si Laksmi yang nangis-nangis karena punya pacar bebel banget. Sekarang Sufi itu menjadi musuh bebuyutan kakaknya, yang mana hubungan mereka jadi sulit. Nggak cuman itu, Sufi juga diusir dari rumah. Belum lagi resiko ditangkap polisi karena pertambangan pasir ilegal. Mbok ya kamu tuh ndolor dikit toh ya. Hilangkan ego, bekerja yang halal biar bisa segera melamar aku. Tapi tetap aja si Sufi keras kepala. Namun Sufi berjanji semua akan baik-baik saja. Dia tidak akan bertingkah konyol lagi, apalagi berkelahi yang nggak perlu. Lah, wedus baru juga semalam janji sama si Laksmi. Pagi harinya Sufi udah mengajar orang. Ya habis itu minta maaf lagi lah. Gitu terus sampai si Laksmi enek. Berjalannya waktu, bisnis penambangan ilegalnya si Sufi pun semakin hari semakin intens. Karena sekarang dia sudah punya backingan kepolisian. Sampai suatu hari, ketika acara kelulusan si Laksmi, Sufi ditelepon oleh si Vijay. Intinya sih, Vijay pengen pasir 1 truk penuh sekarang juga. Lah, jelas saja Sufi mau minta waktu. Mungkin besok dia baru bisa ngirim. Tapi Vijay nggak mau tahu. Kalau hari ini tuh pasir nggak dikirim, maka Vijay nggak mau beli pasir lagi dari si Sufi. Nggak mau pelanggan setianya hilang, Sufi pun langsung mengajak si Sabit dan si Sarat untuk gawe. Di kantor polisi, Krishna juga ditelepon kalau si Sufi itu mau ngambil pasir. Krishna aslinya sudah memperingatkan kalau hari ini ada inspektur baru. Mendingan jangan ngirim pasir dulu untuk sementara waktu. Tapi gimana ya, ini emergency C. Akhirnya dengan takut-takut, Krishna pun mencoba mengecek inspektur baru itu. Ketika sudah merasa aman, Krishna pun menyuruh si Sufi segera muat tuh pasir sebelum inspektur itu sadar. Setelah sudah dapat backup dari si Krishna, Sufi menyuruh si Sabit menghubungi Paudri dan si Bapu. Paudri yang lagi bekerja sebagai pelayan kafe jongkok langsung pengen cuti karena ada kerjaan yang lebih penting. Musangnya, itu teh susu malah diminum sendiri dong sama ini kuntet. Bapu yang lagi narik bajai juga langsung menyuruh penumpangnya buat pindah bajai karena misinya lebih penting. Singkat cerita, Sabit pun naik motor sendirian buat memantau situasi, sedangkan Sufi dan si Sarat langsung ngambil truk. Intinya sih mereka tuh standby di posisi mereka masing-masing. Nggak lama berselang, truknya pun sampai di pinggir sungai. Sufi juga meminta si Mustaka untuk segera memuat tuh pasir. Namun di kantor polisi, inspektur baru yang bernama Matthew mendapatkan telepon. Seketika itu juga, Matthew meminta si Krishna dan 2 polisi jaga untuk berpatroli bersama dia. Wah, inspektur barunya stare gede gitu ya, badannya keren. Om aja takut.
Ya jelas aja si Krishna pun langsung panik. Kalau sampai Matthew menggerebek si Sufi, pasti dia akan kena batunya juga. Melihat mobil jeep polisi udah keluar dari kandang, Sabit yang jaga di depan kantor polisi langsung mengikuti. Tentu aja dia terus memberi info pergerakan tuh mobil polisi. Sabit itu nggak tahu apakah tuh mobil mau ke tempat mereka atau tempat lain. Namun daripada resiko, Sufi menyuruh semua orang yang lagi ngasuh untuk segera bekerja lagi karena ada polisi yang sedang mendekat. Sialnya, di tengah jalan motornya si Sufi malah melepek karena kehabisan bensin tuh, sehingga dia nggak tahu tuh mobil polisi mengarah kemana. Tak berselang lama tuh mobil pun melewati warungnya si Podri. Jelas saja dia pun langsung menghubungi si Sofi. Fix no debat, tuh para polisi sedang menuju ke sungai. Namun di tengah jalan yang sempit, mobil polisi terhalang bajainya si Bapu yang berhenti sembarangan. Krishna dan yang lain pun disuruh menyingkirkan tuh bajai, namun Bapunya malah hilang entah kemana. Setelah ditunggu agak lama, akhirnya Bapu pun keluar. Dia tuh habis ngeden di semak-semak belakang. Bukannya langsung memindahkan tuh bajai, Bapu masih mencoba mengulur-ngulur waktu. Jengkel dengan Bapu yang bau tokai, Matthew akhirnya kehilangan kesabaran. Namun di saat itu jugalah truknya si Sufi berhasil lewat, yang membuat para polisi-polisi ini gigit jari. Singkat cerita, pengiriman itu pun berhasil. Mereka yang terlibat juga mendapatkan jatah mereka masing-masing. Tapi mereka sedikit ngeri dengan inspektur baru itu. Dari bentukannya tuh inspektur adalah polisi yang kejam dan susah diajak kompromi. Mereka harus ekstra hati-hati kalau masih mau menambang pasir ilegal. Tapi Sufi mah nggak gentar, mau polisi modelan kayak gimana pun akan aku libas. Belum juga tuh mulut mingkem, Sufi udah ditelepon sama Mustaka. Rupanya Matthew yang jengkel karena tadi kecolongan membawa eskavator untuk mengembalikan pasir-pasir yang udah ditambang kembali ke sungai. Aslinya si Sufi itu mau ngamuk, tapi dia dicegah oleh si Mustaka. Biar aja tuh polisi melakukan apa yang mereka pengen, nanti kita tambang lagi. Setelah membuang semua pasir ke sungai, Inspektur Matthew pun menyuruh menghancurkan kapal pasir. Mendapatkan perintah kayak gitu, tukang bego pun malah pelolor-pelolor bingung. Nggak pakai mikir, Matthew pun langsung menarik tuh tukang bego dan mengendalikan tuh bego sendirian. Nggak pakai lama, perahu pasir di sana pun langsung luluh lantah. Matthew pun memperingatkan kalau peraturan tidak diperbolehkan melakukan pertambangan pasir ilegal. Kalau masih ada yang ngeyel, lain kali mereka semua akan mendekam di penjara. Setelah para polisi itu pergi, semua orang pun bertanya ke Sufi apa yang harus mereka lakukan. Sufi itu sadar pasti ada orang yang cepu yang membocorkan pengiriman itu. Sufi yang gak kenal rasa takut menyuruh semua orang untuk tetap bekerja seperti biasa. Biar para polisi-polisi ini Sufi yang urus. Keesokan harinya diperlihatkan gengnya si Mani ngobrol-ngobrol di kafe. Mereka itu membahas kalau si Sufi pasti sekarang udah mati kutu gara-gara kemarin digerebek sama polisi. Bangkainya dari dalam, Syarat yang menguping malah nggak terima. Syarat itu yakin benar kalau mereka inilah bangkai-bangkai yang cepu yang laporan ke polisi. Karena bikin ribut, Syarat dan si Podri diusir sama Pak Ditoyib. Kuntat, awas lu ya Kuntat. Sama-sama Kuntat saling hina fisik. Nah, di bengkelnya si Sufi, Laksmi pun menelpon si Sufi. Laksmi yang tahu kalau tempat pertambangan pasir digerebek memberikan ultimatum. Kalau Sufi terus berbuat nekat, mendingan mereka putus aja. Laksmi itu nggak mau jadi janda sebelum mereka menikah. Kalau emang Sufi pengen serius sama si Laksmi, Laksmi minta segera dilamar dan hidup dengan kerjaan yang halal. Namun kembali lagi, Sufi yang emang keras kepala nggak mau mendengarkan si Laksmi. Berapapun polisi yang menghadapi dia, nggak akan ada yang bisa menangkapnya. Malam harinya, Sufi and the gang pun kembali beroperasi mengantarkan pasir. Nah, di saat itu Sabit ngasih info kalau kondisi di depan kantor polisi aman karena mobil polisi masih anteng di kandang. Namun gak lama berjalan, truk mereka pun ada yang mengikuti. Rupanya jeep polisi itu udah berada di belakang mereka. Sub Inspektur Raju rupanya diam-diam mengikuti si Sufi. Gak mau ketangkap, Sufi pun langsung tancap gas. Bahkan kayak di film-film, mereka pun saling senggol-senggolan. Ini kan emang film ya, Om lupa. Karena Raju itu nggak mau menyerah, Syarat pun langsung mengerodongkan terpal sehingga Raju pun kehilangan jejak. Tapi tak lama kemudian, Raju menemukan truk yang sudah berhenti. Nggak hilang ide, Sufi pun langsung menuangkan semua pasir itu di jalan yang membuat Raju nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi di tengah jembatan, truk mereka itu dihadang oleh Matthew yang lagi sebat. Ngelihat itu inspektur baru, Syarat pun pengen ngomong baik-baik, toh mereka itu nggak membawa muatan, aman lah. Tapi baru juga si Syarat ngomong sedikit, dia pun langsung ditendang sampai mental. Jelas saja Sofi nggak terima, sahabat baiknya digituin. Namun Syarat tetap aja memohon ke Sofi, jangan berbuat bodoh. Kalau Sofi melawan tuh inspektur, urusannya bisa panjang.
Berani-beraninya ini orang megang-megang neneknya si Matthew. Bangkainya seakan gak mau dengar omongannya si Sarat, Sufi itu malah langsung ngeplak kepalanya si Matthew sampai tuh gendang telinganya pecah. Keesokan paginya dibilatkan si Raju datang ke rumah sakit. Raju itu ngasih laporan kalau Sufi itu udah berhasil ditangkap. Matthew tinggal tanda tangan berkas aja, maka Sophie akan dipenjara. Tapi si Matthew tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak ingin memperpanjang kasus ini. Matthew juga sadar kalau mereka itu cuma mencari nafkah menggali pasir. Matthew tidak ingin memutuskan rezeki orang. Intinya si Raju disuruh mencabut tuntutannya si Sufi dan biarkan dia bebas. Tapi setelah Raju pergi, Matthew terlihat tersenyum. Wah, Om gak suka nih sama senyumannya si Matthew. Pasti ada udang di balik bakwan. Ketika pulang ke kantor polisi, bukannya membebaskan si Sufi seperti perintahnya si Matthew, Raju itu malah emosi dan menghajar si Sufi. Dia tuh nggak terima karena polisi itu dianggap rendah sama si Sufi. Walaupun Sufi mencoba bertahan, tapi Raju terus-terusan saja mengajar si Sufi dengan menceleng buta. Untungnya Haider Ali datang tepat waktu. Haider itu marah besar karena putranya digebukin polisi bapuk. Dengan pengaruh si Haider, Pak Kepala Desa pun mencoba berbicara dengan si Raju. Walaupun Haider itu nggak suka melihat putranya rebel, tapi dia jauh nggak suka ketika melihat putranya digebukin polisi. Nah, di mobil Mustaka pun bertanya apakah mereka itu harus bergerak dan menghancurkan inspektur baru itu. Tapi Haider menjawab tidak perlu. Haider tidak ingin ada pertumpahan darah seperti dulu kala. Namun Mustaka takut Matthew akan membalas dendam. Gendang telinganya itu hancur gara-gara si Sufi. Nggak mungkin dia tidak membalas dendam. Karena hal itulah Haider akan memikirkan cara agar Sufi bisa aman. Sepulang dari kantor polisi, bukannya kembali ke rumah, gengnya si Sufi malah mendatangi markasnya gengnya si Mani. Mereka itu menghajar semua orang-orangnya si Mani. Karena gengnya si Mani lah yang cepuh membocorkan jadwal pengiriman mereka, sehingga Sufi ditangkap polisi. Dengan bersenjata cangkul mereka menghajar gengnya Mani. Lari, 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 lari. La la la, si Bapu malang mas bosan. Bapu magang dengan sekuat tenaga bodi menyuruh Bapu kembali mengejar para musuh mereka. Lah malah duduk, malah duduk. Ketika melihat Mani yang baru pulang dari pasar, dia juga langsung diserang. Alhasil perkelahian hebat tidak dapat terhindarkan. Pukul kanan, pukul kiri, tendang kanan, tendang kiri. Duk duk tak tak, duk duk tak, duk duk pletak pletak. Beruntung Laksmi keluar dan menyuruh semua untuk berhenti. Rupanya yang melaporkan Sufi ke polisi adalah Laksmi. Dia tidak ingin Sufi terus-terusan menjadi penambang pasir ilegal. Bila polisi menangkapnya, Laksmi berharap Sufi akan tobat. Karena hal itulah teman-temannya Sufi tidak bisa berkata lagi kicap. Bentar nih, Om mau iklan bentar ya. Kemarin kan banyak banget yang tanya nih, kok Om sekarang sering banget buat lagu-lagu baru ya? Nih Om kenalin temannya Om yang ngebantu Om buat semua lagu-lagu yang nggak ngotak itu. Mampir ke channel Pak DO Studio ya. Bantuin like, comment, share. Jangan lupa subscribe ya. Bantuin lah. Kalau kalian pengen request pengen dibuatin lagu apaan, langsung aja komen di channel Pak DO Story ya. Thank you. Lancrot. Kembali lagi ke Sufi. Diperlihatkan kalau Haider itu menyuruh si Sufi untuk tidak berulah lagi. Kalau bisa Sufi pergi dari desa, bahkan kalau perlu keluar negeri. Haider tahu kalau pasti itu inspektur akan membalas perbuatannya si Sufi. Tapi gimana ya, Sufi kan keras kepala, uteknya dari batu koral. Dibilangin sama bapaknya, ngeyel. Wes biang onar, ngeyel, uteknya didengkul, wes gitulah. Malam harinya terlihat si Haider yang bingung parah. Zubaidah juga menyuruh si Haider mencari solusi. Kalau bisa tuh inspektur dikasih uang pengganti rugi agar si Sufi itu bisa aman. Namun Haider yang mantan mafia sadar benar kalau Matthew itu bukan tipe polisi yang bisa disuap. Terlihat dari matanya kalau dia pasti akan membalas dendam. Keesokan harinya diperlihatkan si Haider dan si Zubaidah datang ke rumahnya si Mani. Di sana Haider sempat mengenang persahabatannya dengan mendiang Manu, ayahnya si Mani. Tapi tujuan utama Haider datang ke sana karena ingin melamar si Laksmi untuk si Sufi. Mungkin kalau setelah menikah dengan si Laksmi, Sufi akan bisa sedikit mikir. Bila Laksmi dan si Sufi menikah, semua biaya pernikahan akan ditanggung sama si Haider. Namun Mani belum mau setuju. Semua orang di desa tahu kalau Mani dan si Sufi itu merupakan musuh bebuyutan. Bila Sufi emang serius ingin menikahi adiknya, suruh si Sufi datang sendiri dan bilang seperti seorang lelaki sejati.
Karena kesepakatan tidak tercapai, Haidar pun gak punya pilihan lain. Untuk sementara waktu, Sufi akan dikirim ke Dubai sampai situasi kondusif. Mendengar itu, Laksmi pun langsung lemes dan sedih karena dia akan kehilangan Sufi entah sampai kapan. Keesokan harinya di kampus, Laksmi pun menangis karena dia juga bingung dengan tingkah lakunya si Sufi. Devi yang melihat calon kakak iparnya mewek mencoba menenangkan. Mungkin Sufi itu gak akan lama di Dubainya. Sepulang dari Dubai, Sufi pasti akan jauh lebih dewasa dan akan langsung melamar si Laksmi. Nah, di lain sisi, Haidar dan si Mastaka menemui si Krishna. Mereka meminta saran agar Inspektur Matthew tidak menaruh dendam ke Sufi. Namun Krishna tidak bisa membantu. Zaman mereka itu sudah habis. Inspektur itu sangat keras kepala dan tidak mengenal rasa takut. Jalan satu-satunya menyuruh si Sufi tidak berbuat onar dan menghentikan proses pertambangan ilegal untuk sementara waktu ini agar Matthew itu tidak punya alasan yang bisa digunakan untuk menangkap si Sufi. Tapi di sisi lain mereka juga nggak boleh lengah. Tapi di saat orang tua-tua lagi pada bingung caranya gimana menyelamatkan si Sufi, Sufinya malah berbuat ulah. Dia memancing Raju ke tempat yang sepi. Setelah itu dia pun langsung menghajar Raju habis-habisan. Gara-gara tingkah laku anaknya itu, Haidar pun marah besar sama si Sufi. Bukannya mendinginkan masalah, malah membuat masalah jadi tambah besar. Nah, di mobil, Mustaka pun ngasih kabar buruk. Ketika semalam Sufi mengajar si Raju, Sabit mengalami kecelakaan. Sialnya, karena kecelakaan itu, Sabit harus mengubur mimpinya menjadi pemain bola karena kakinya harus diamputasi. Ibunya si Sabit tidak tahu harus bagaimana lagi karena sekarang tulang punggung keluarga mereka sudah tidak bisa bekerja. Nah, di kala itu, Sufi pun langsung menuduh si Manilah orang yang membuat si Sabit jadi buntung. Sufi yang gelap mata ingin membuat perhitungan dengan si Mani. Tapi dia pun langsung dicegah oleh ayahnya. Karena si Sufi udah gelap mata, akhirnya Haidar pun ngasih tahu fakta yang sebenarnya. Kenapa si Sabit bisa kecelakaan. Karena semalam dia itu bekerja bersama si Mani mengawal pengiriman pasir ilegal. Karena kecelakaan itu, Mani meninggal dunia. Nah, di rumah sakit diperlihatkan semua orang bersedih karena kematiannya si Mani. Terlihat juga si Laksmi yang pasrah karena kakaknya telah tiada. Setelah tahu tentang kematian mengenaskan si Mani, Sufi merasa campur aduk. Memang Mani itu adalah musuh bebuyutannya, tapi dia tidak menyangka Mani akan meninggal seperti ini. Di titik itu, teman-temannya si Sufi pun juga udah mulai menyerah. Babu akan fokus menarik bajai aja, sedangkan Syarat akan bekerja di kota. Walaupun gajinya kecil, tapi dia akan merasa sedikit tenang. Ditinggal teman-temannya itu, Sufi pun mulai berpikir, apakah yang selama ini dia lakukan benar atau salah. Beberapa hari kemudian, tiket, paspor, dan visa Sufi pun sudah jadi. Namun pas si Haidar mau pulang, dia pun dicegat oleh si Matthew. Matthew tahu Sufi akan melarikan diri ke Dubai. Haidar pun memohon jangan mengganggu putranya. Namun Matthew malah ngotot sehingga memancing semua orang di sana. Sebelum pergi, Matthew menyuruh si Haidar melindungi Sufi dengan seluruh tenaganya. Jangan sampai nasibnya sama kayak si Sabit yang kakinya buntung dan Mani yang mati konyol. Rupanya kecelakaan itu adalah ulah dari si Matthew. Ketika sampai di rumah, terlihat si Matthew yang memanggil-manggil Sufi dengan marah. Pas Sufi pulang ke rumah, Haidar pun bilang kalau Sufi tidak perlu pergi ke Dubai. Haidar sadar mereka tidak harus melarikan diri. Matthew sudah berani mencelakai orang-orang yang Haidar sayangi. Makanya dia harus dibalas. Haidar pun meminta si Sufi mengangkut pasir ke rumah sekarang juga. Siapapun yang menghalangi, libas sampai habis. Bahkan Haidar menyuruh si Sufi mengeluarkan truk legendaris milik si Haidar. Dikasih perintah kayak gitu, Sufi pun langsung bergegas. Dia pun langsung membuka gudang yang sudah belasan tahun tidak dibuka. Dan kita pun diperlihatkan truk legendaris yang diberi nama Kadakan. Singkat cerita, dengan mengendarai Kadakan, Sufi pun langsung mendatangi Mustaka. Melihat truk legendaris itu, Mustaka pun girang bukan kepalang. Di sisi lain, Matthew pun dikasih kabar kalau Sufi itu kembali menambang pasir. Tak pelak, dia pun langsung bergegas menuju TKP. Singkat cerita, Matthew pun sampai di tepi sungai. Namun di sana kosong gak ada orang. Hanya ada Sufi yang lagi nyantai seorang diri. Gak pakai babi ibu, Sufi pun langsung menyerang si Matthew. Tak pelak, pertempuran hebat pun terjadi. Si
Sialnya, Matthew itu terlalu kuat kalau dilawan seorang diri. Alhasil, dia pun harus tag team bareng sama si Sarat untuk mengalahkan si Matthew. Ketika Sufi hendak membunuh si Matthew, Haider pun menyuruh si Sufi untuk berhenti dan menyuruh orang-orang membawa tuh inspektor ke rumah sakit. Karena sudah mengejar polisi, Sufi dan si Sarat mau nggak mau harus melarikan diri ke luar negeri. 1 tahun kemudian, diperlihatkan si Sabit yang menelpon si Sufi yang sekarang sudah berada di Dubai. Bukannya tobat berbuat onar, di Dubai Sufi malah beneran jadi mafia dan berbisnis secara ilegal bareng sama si Sarat. Yang penting cuan, dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatihin.